Lantas faktor apa yang menyebabkan jatuhnya helikopter Bell 212 yang mengakibatkan Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia? Apakah faktor cuaca, kondisi helikopter atau justru ada sabotase? Kita akan membahasnya bersama pengamat militer yang juga mantan Kabais TNI, Soleman Ponto. Pak Soleman, terima kasih atas waktunya. Pak, mohon izin kita coba petakan satu persatu ya ini kemungkinan penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran. Pertama adalah kita mulai dari kelaikan dari heli tersebut yang memang sudah cukup lama. Barang bekas dari Amerika yang konon katanya jika ingin di-upgrade ini juga sulit karena mengingat hubungan Iran dengan Amerika. Nah, bagi pemimpin nomor satu negara, Pak, mungkinkah pengamanan atau tim pengamanan ini tidak memperkirakan hal tersebut? Saya kira untuk orang nomor satu itu tim pengamanan sudah maksimal. Jadi maksimal walaupun itu 212 kita juga punya itu di sini. Memang sudah tua, tetapi ketika dipakai untuk pemimpin tertinggi suatu negara tentunya mereka sudah harus yakin sekali bahwa pesawat itu baik. Jadi dari kondisi teknis saya meyakini bahwa itu baik. Karena dipakai untuk orang nomor satu, jadi sudah pasti terbaik lah itu. Oke, artinya masih layak terbang ya, sebenarnya kondisinya prima begitu ya, seharusnya ya kalau dari sisi protokolnya ya. Dipakai kan? Baik, kalau karena dari ini orang sisi nomor satu. Iya betul Pak. Kalau dari sisi human error atau kelalaian begitu ya dalam hal ini misalnya pilot, tentunya kan juga dibutuhkan seleksi yang ketat ya untuk menjadi penerbang dari VVIP apalagi orang nomor satu di negara. Apakah juga ada faktor kemungkinan Pak dari sini? Kalau pilot juga saya meyakini itu pilot-pilot terbaik. Tidak akan kita bermain-main dengan pilot yang baru lahir. Sudah pasti pilot terbaik, pilot-pilot yang punya jam terbang tinggi, yang berpengalaman. Itulah pilot yang dipakai untuk presiden atau pemimpin tertinggi dari sebuah negara. Itu sudah standar operation prosedur di seluruh dunia sama, termasuk Indonesia juga sama. Itu pasti pilot-pilot terbaik. Jadi tidak mungkin pilot yang asal-asalan pilot itu. Oke, Pak Soleman kebetulan juga mengetahui ya bagaimana prosedur misalnya sebuah alutsista ataupun infrastruktur yang digunakan oleh pemimpin tertinggi negara dan juga bagaimana perekrutan dari yang akan mengemudikan atau menjadi pengawal dari orang nomor satu negara. Nah, misalnya kalau dari sisi helikopter ataupun pesawat, biasanya apa saja sih SOP-nya Pak yang dilakukan sebelum diterbangkan begitu mengangkut orang nomor satu negara? Sudah pasti misalkan riwayat pemeliharaannya, kondisi teknisnya dalam katakanlah 200 jam sebelum ini seperti apa. Sekarang dia terakhir dia dipelihara kapan, diperiksa kapan, itu sudah pasti dilakukan itu. Terakhir dia jalannya kapan, itu semua sudah masuk di dalam daftar. Kapan lagi pemeriksaan yang akan dilakukan, sekarang sudah berapa jam putarannya, sudah berapa jam terbang, itu pasti sudah dihitung semua. Dan dengan demikian sudah pasti ketika terbang yang mengizinkan terbang itu sudah yakin bahwa pesawat ini dalam keadaan baik. Itu sudah standar itu. Baik. Lalu bagaimana juga misalnya dengan proses seleksi dari pilot? Mungkin boleh dijawab nanti ya Pak Soleman ya, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali untuk Anda. Kembali bersama kami di Selamat Indonesia dan kita masih membahas mengenai teka-teki dari terbunuhnya Presiden Iran Ebrahim Raisi yang tewas di kecelakaan helikopter. Masih bersama dengan Pak Soleman Ponto juga di sini. Tadi kita sudah membahas ya Pak bagaimana juga prosedur sebelum penerbangan dilakukan. Nah, kalau untuk dari sisi penerbangnya ini proses seleksi itu seperti apa sih Pak untuk menjadi seorang penerbang VVIP? Wah, itu sama dengan kita melihat permesinannya ya. Yang jelas dia sudah bahwa yang dipakai itu penerbang senior, jam terbangnya sudah tinggi, selama di dalam penugasannya tidak pernah membuat sesuatu hal yang melanggar aturan yang ada, kesehatannya baik. Itu sudah diseleksi semua yang terbaik itu standarnya.
Karena standar itu kan juga di Indonesia kita berlakukan seperti itu. Jadi untuk orang-orang VVIP standarnya seluruh dunia sama. Bahwa itu adalah orang-orang terbaik yang termonitor dengan baik, yang punya data yang baik, semua ya baik, yang termonitor, tercatat, tertulis, semua baik dia. Baik. Dalam sejarah dia bawa pesawat juga tidak pernah macam-macam. Nah, itu. Baik. Gitu. Tadi kita sudah membahas dari kondisi helikopter, kemudian dari kondisi penerbang atau pilotnya. Nah, sekarang cuaca yang juga memang tidak bersahabat saat itu dan diduga ini menjadi penyebab kecelakaan. Apakah memang analis dari Pak Sulaiman juga demikian? Ini bisa jadi penyebab? Cuaca bisa menjadi penyebab juga. Bahwa cuaca adalah salah satu penyebab. Hanya saja dua heli selamat, kenapa satu kok nggak selamat ya? Nah, kan itu yang menjadi pertanyaan. Kalau padahal juga si heli ini yang terbaik, pilotnya terbaik, tapi kenapa heli ini? Walaupun memang cuaca itu bisa juga atau bisa saja di tempat dia terbang memang kabutnya sangat tebal. Ya. Sehingga dia bisa nggak lihat jalan, barangkali itu. Memang cuaca juga itu salah satu penyebab. Gitu. Oke, tapi jika kalau kita kumpulkan begitu ya, dan kita mulai jahit satu persatu, melihat semua analisa di atas, Pak, mungkinkah ini juga merupakan sabotase dari Zionis Israel dan juga Barat yang, karena kalau kita mengingat Iran musuh bebuyutan mereka dan saat ini paling berani misalnya membela soal Palestina. Terlalu kebetulankah jika ini dianggap kecelakaan? Kalau saya dengan yang disampaikan tadi bahwa Iran itu ada masalah lain di luar itu, nah ini yang harus dipertimbangkan. Kalau dia tidak punya hal yang lain dengan negara lain, nah itu kita bisa kesampingkan. Tetapi seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada masalah lain sehingga masalah itu tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Ya. Sehingga itu patut menjadi salah satu bahan pertimbangan bahwa ada faktor lain yang diakibatkan ada hubungan yang tidak mesra dengan negara yang lain, kan itu aja. Iya. Itu. Baik, sebagai orang yang paham betul mengenai dunia intelijen negara begitu ya Pak, sabotase seperti apa sih yang bisa dilakukan dari negara lain begitu? Oke, tadi kita sudah lihat kan 3 itu situasi. Nah, dari ketiga itu kita sudah lihat cuaca salah satu. Ketika cuaca buruk, pasti yang bisa menolong helikopter itu adalah alat navigasi. Dia akan bertumpu di alat navigasi. Kalau alat navigasi itu berfungsi dengan baik, dia bisa selamat. Tapi kalau alat navigasi itu error, kita aja di darat kalau naik mobil begitu GPS kita error, mobil bisa masuk sawah. Tidak jauh bedanya dengan apa yang terjadi di helikopter ini. Kalau alat navigasinya error, nah pilot kehilangan, tidak lihat jalan kan bingung mau kemana kalau alat navigasi error. Nah, alat navigasi error bisa memang error karena error atau error karena dierorkan. Nah, kalau tanya sabotase, ya itu tadi dierorkan sehingga seakan-akan itu error. Lah celakanya helinya ini kalau memang error dia kehilangan tujuan mau kemana. Oke. Itu satu. Kemungkinan yang kedua, errornya ini menggait sang heli itu ke tebing tadi. Sama kayak kita di mobil, errornya kita punya Google Map membawa kita justru masuk ke sungai atau ke sawah. Nah, itu tidak jauh bedanya seperti itu. Hanya mungkin kalau kita errornya memang error, tapi ini error karena dierorkan, kan begitu. Oke, Pak Sulaiman terakhir juga nih kami ingin kembali mengonfirmasi
Agar bisa membayangkan begitu ya Pak Soleman, cara mengerorkannya ini seperti apa begitu? Karena apakah harus kan itu kan tidak mudah untuk menerobos keamanan dan sistem pengamanan dari orang nomor satu negara? Kan yang dierorkan kan itu signal yang masuk ke JPS. Signal masuk ke JPS kan tidak bisa. Kalau misalkan kalau dia pakai alat untuk alat navigasinya, katakanlah dia menggunakan GPS itu tadi. Signal yang masuk ke GPS itu kan bisa dierorkan itu. Dari mana saja bisa Tergantung dierorkan siapa begitu ya pemilik. Pak ya? Iya, siapa pemilik signal? Signal itu kan bisa disabotase itu signal. Signal yang benar dicabut, diganti signal yang error. Akibatnya dierorkan nih. Kan bisa. Baik. Jadi itu ya juga bisa dengan menjadi salah satu heli yang tua kemungkinan. sudah pasti dia akan menggunakan GPS yang terbaru yang sekarang ada. Nah, yang terbaru sekarang kan bisa terbaca. Dia pakai signal, misalkan signalnya dari satelit yang mana. Baik. Nah, signal ini yang dierorkan. Kalau mobil kita kalau error dia bawa ke sawah, kalau ini mungkin dia bawa ke bukit. Itu tadi. Baik. Baik. Baik, kita akan tunggu Pak Soleman hasil investigasi karena pemerintah Iran saat ini sudah memulai investigasi akibat kematian ini. Mantan Kabais TNI Soleman Ponto, terima kasih atas informasi dan keterangannya di Selamat Pagi Indonesia.